Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngasih info ke teman-teman seputar alur pendaftaran dari P3K keguruan, kemudian seleksi CPNS dan P3K non guru. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video sampai habis ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif, baik itu di postingan ataupun di Instant Story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke web dari sscasn.bkn.go.id. Dan ini adalah alur sistem seleksi calon ASN. Yang pertama ini adalah alur dari untuk seleksi P3K guru. Yang pertama, kalian harus daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di web ini, kemudian buat akun SSCASN, login di akun SSCASN yang telah dibuat, kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti swafoto itu apa, jadi swafoto itu adalah kalau kita udah daftar, terus udah ngeprint bukti pendaftaran, terus kita pegang juga sama KTP kita, dan kita kayak selfie gitu pakai kedua item itu namanya swafoto ya. Kemudian langkah yang kedua, daftar formasi. Pilih jenis seleksi, pilih formasi jika kolom formasi kosong. Lengkapi data Dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan, atau jika data pendidikan kosong maka lengkapi form pada link yang tersedia. Unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran, dan cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Langkah yang ketiga, seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi, kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis, kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Kemudian tahap yang keempat, seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia yang mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melakukan pemberkasan. Sedangkan seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Jadi kayak ulang lagi, karena kan ada 3 tahap ya kalau nggak salah untuk P3K keguruan. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Jadi ini adalah tes yang keduanya. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi ini untuk yang ikut tes seleksi kompetensi teknis yang kesempatan kedua dan yang tadi gagal yang pertama. Kalau misalnya lulus ya sudah tinggal melakukan pemberkasan kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Jadi ini tes yang ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi ada 3 seleksi ya. Yang ketujuh, optimalisasi formasi. Jika kebutuhan formasi belum terpenuhi, ini dengan catatan ya, kayak catatan kaki gitu. Kalau memang belum terpenuhi formasinya, panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi setelah 3 tes itu misalnya ternyata formasinya nggak cukup, maksudnya nggak terpenuhi, nah panitia itu di ranking ulang nilainya dari teman-teman yang tidak lulus kayak gitu. Dan iya, aku mau rekomendasikan dulu nih ke teman-teman paket lengkap persiapan CPNS 2021. Nah, banyak yang nanya, "Kak, rekomendasiin dong persiapan CPNS 2021." Nah, aku rekomendasiin ini ya teman-teman. Untuk dari buku SKD sendiri itu ada sukses tes CPNS. Nah, kelebihannya ini ada mentoringnya. Jadi kalian udah dapat kayak bimbingan belajar gitu dari isi bukunya. Jadi bisa dibahas, ada mentornya khusus. Terus apalagi kalian bisa try out pakai sistem CAT kayak di website Jadi CPNS. Nah, ini tuh untuk melatih kalian supaya nggak gampang gitu ya. Misalnya nanti menghadapi tes CPNS yang di depan komputer, jadi sudah terbiasa mengklik-klik kayak gitu. Karena tampilannya tuh mirip banget teman-teman sama sistem CAT. Dan kalian bisa daftarnya itu di jadicpns.com. Jangan lupa gunakan kode Kartika supaya dapat potongan harga. Nah, kemudian buku kedua yang udah kami luncurkan bareng Muhammad Arif. Jadi aku dan dia itu sama-sama menyusun buku SKB Kesehatan Umum. Nah, ini tuh kami kumpulkan dari FR asli tahun lalu teman-teman. Jadi ini fresh from the open gitu. Jadi kayak masih hangat-hangatnya. Kalian wajib punya, apalagi khusus rumpun kesehatan. Karena ingat teman-teman, di SKB bukan hanya soal sesuai bidang kalian aja. Karena ada 30% soal kesehatan umum yang kalian harus tahu. Kan sayang kalau misalnya kalian nggak gunakan ini, terus 30%-nya udah hilang gitu aja karena kalian nggak pelajari. Kalian hanya fokus di bidang kalian aja. Makanya kalian wajib punya buku SKB Kesehatan Umum. Jadi ini udah aku buat jadi paket komplit. Dan misalnya nanti kayak ada lagi rekomendasi buku tambahan dari kami, insya Allah aku akan langsung share ke kalian ya. Ini kita masuk ke untuk seleksi PNS. Jadi yang CASN tahun ini kayak gimana sih alurnya, ini dia. Nah, yang pertama teman-teman itu harus daftar akun. Jadi sama kayak yang sebelumnya, itu kayak pelamar itu mengakses portal SCASN di web ini. Jadi hanya resmi di web ini, nggak ada di web selain dari web ini. Buat akun, kemudian login di akun SCASN yang telah dibuat, lengkapi biodata dan unggah swafoto. Swafoto udah aku jelasin tadi kayak gimana ya. Kemudian daftar formasi, pilih jenis seleksi, kemudian pilih formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran, cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Kemudian langkah yang ketiga, seleksi administrasi. Panitia memverifikasi nih data pelamar. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Jadi kalau nggak salah udah 2 tahun belakangan ini setiap penerimaan CPNS kadang banyak teman-teman kita yang kayak sebenarnya berkasnya udah dikirim kayaknya lengkap, nggak ada yang salah, tapi ternyata nggak lulus seleksi administrasi. Jadi dikasih kesempatan 1 kali lagi untuk menyanggah kalau memang ternyata nggak lulus, dan bisa memberikan bukti kalau ternyata syarat-syaratnya udah dipenuhi semua, dan nanti akan dicek ulang dengan mereka, dan kalau memang benar ya udah dibuat lulus seleksi administrasi kayak gitu. Kemudian panitia mengumumkan hasil sang. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Nah, yang pertama ini adalah seleksi kompetensi dasar. Jadi buat teman-teman yang newbie, yang baru-baru tamat, yang baru tahun ini nyoba CPNS, itu ada 2 seleksi ya kita. Jadi ada SKD, itu adalah seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang. Oke, aku akan bahas yang pertama, seleksi kompetensi dasar. Ini pelamar melakukan ujian seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Jadi kayaknya tahun ini agak berbeda. Jadi kalau kita nggak lulus, kita bisa menyanggah gitu loh hasilnya, sama kayak seleksi administrasinya. Kemudian panitia mengumumkan hasil sangga. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, SKB itu apa, ini dia aku jelasin. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil. Wah, jadi kayak tahun ini agak berubah ya, mau SKD ataupun SKB bisa juga disanggah kalau memang kita nggak lulus gitu. SKB aku mau jelasin ke teman-teman. Jadi ini karena seleksi kompetensi bidang, contohnya kayak gini. Misalnya kayak teman-teman itu perawat, maka soal yang akan dikeluarkan saat nanti SKB itu adalah sesuai bidang teman-teman, yaitu soal tentang perawat. Nah, perlu aku garis bawahi, kalau misalnya teman-teman lulus SKD dan ternyata masuk ke SKB, di SKB itu bukan 100% soalnya tentang perawat. Jadi kalau dikalkulasikan kurang lebih, ini kayaknya sih sebenarnya untuk persen, berapa persennya itu nggak ada sih resmi dari BKN, hanya kayak pengalaman teman-teman yang udah ujian, dan aku juga udah pernah ujian. Emang ada tingkat persentase yang emang kebanyakan soal bidang sesuai
bidang kita, misalnya kayak perawat kurang lebih 70%-an gitu, dan 30%-nya itu adalah kesehatan umum. Jadi misalnya kayak teman-teman rumpun kesehatan itu jangan nggak dipelajari, misal kayak SDGs tentang kesehatan, tentang program pemerintah tentang kesehatan, itu banyak banget, itu ada 30% soal. Jadi sayang banget kalau kalian nggak pelajari gitu, karena penyumbang 30% soal saat SKB. Jadi harus dipelajari SKB kesehatan umumnya, dan misalnya kalian perawat dan perawatnya gitu, dan soal-soal tentang perawat 70%-nya kayak gitu. Dan ini mutlak untuk semua rumpun kesehatan ya, jadi mau dokter, perawat, bidan dan lain-lainnya, asal masih dalam rumpun kesehatan itu tetap butuh mempelajari SKB kesehatan umum untuk menghadapi si SKB ini tadi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sangga seleksi kompetensi bidang atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi setelah disangga dan sudah diperiksa oleh panitia dan diumumkan mereka nih, dan nggak bisa diubah karena itu mutlak gitu, jadi nggak bisa diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Itu dia teman-teman alur untuk seleksi CPNS tahun ini. Oke, yang ketiga kita langsung ke alur sistem penerimaan untuk seleksi P3K tapi yang non guru. Jadi tadi yang pertama adalah P3 keguruan, kemudian yang kedua itu adalah seleksi CPNS, dan ini yang ketiga adalah alur dari seleksi P3K non guru gitu. Jadi karena ada di beberapa kabupaten yang aku cek juga untuk kayak perawat itu ada yang udah P3K tapi hanya beberapa, nggak semua kabupaten. Jadi mungkin itu kayak tergantung daerahnya masing-masing kali ya, kalau mereka memang butuh P3K untuk yang non guru, baik itu kesehatan atau yang lainnya gitu. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, sama daftar akun juga, kemudian daftar formasi ini masih sama teman-teman, seleksi administrasi masih sama juga. Jadi kalau misalnya kalian dinyatakan nggak lulus seleksi administrasi, kalian bisa menyanggah gitu, kalian bisa kayak komplain, aku nggak lulusnya di bagian mana gitu, aku nggak lulus seleksi administrasinya, apakah di bagian ini, terus kamu cek ternyata aku kirim kok, ini buktinya ada gitu. Nah nanti mereka ngecek ulang tuh, jadi nanti akan diumumkan hasil sanggahnya. Kemudian kalau udah dinyatakan lulus seleksi administrasi, udah cetak kartu ujian, kemudian langsung seleksi kompetensi teknis. Nah, pelamar melakukan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil. Kayaknya hampir sama ya kayak yang P3K. Pengumuman kelulusan, panitia mengumumkan hasil sangga seleksi kompetensi teknis. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi bedanya yang aku tangkep dari sini, untuk seleksi P3K keguruan mereka itu ada 3 kali tes ya, sedangkan untuk yang non guru itu kayaknya 1 kali aja, soalnya dia nggak ada seleksi kompetensi kesempatan pertama, kesempatan kedua, dan kesempatan ketiga gitu. Jadi mungkin hanya sekali tes udah gitu. Nah itu dia teman-teman yang bisa aku share info terbaru, dan ini resmi dari web BKN sendiri, yaitu sscasn.bkn.go.id untuk tempat pendaftaran baik itu P3K keguruan ataupun pendaftaran CPNS dan pendaftaran P3K non guru gitu. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan apalagi misalnya masih bingung, Kak gimana sih Kak, apa sih beda P3K sama CPNS, Kak gimana sih alurnya gitu. Nah ini dia jawabannya. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like videonya kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.